Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nila Adriani. Kali ini kita akan membahas bab HTML. Sebelum mengenal HTML, kita perlu mengetahui tentang web. World Wide Web atau WWW atau lebih dikenal dengan web merupakan salah satu layanan internet yang didapatkan oleh pemakai komputer yang terhubung ke internet. Web saat ini memiliki beberapa fungsi pelayanan seperti penyedia informasi, penyedia layanan, komunikasi seperti email atau chatting, sampai penyedia layanan transaksi bisnis atau e-commerce. Kemudian WWW atau World Wide Web bekerja berdasarkan 3 mekanisme, yaitu yang pertama ada protokol, address, dan HTML. Nah, di sini HTML itu digunakan untuk membuat dokumen yang bisa diakses melalui internet. Selanjutnya, apa itu HTML? HTML, Hypertext Markup Language, merupakan standar bahasa yang digunakan untuk menampilkan sebuah halaman web. Beberapa hal yang bisa kita lakukan dalam menggunakan HTML. Yang pertama, mengontrol sebuah halaman web dan kontennya. Yang kedua, menambahkan objek-objek seperti image, video, atau audio dalam halaman web. Dan yang ketiga, membuat online form yang bisa digunakan untuk menangani pendaftaran atau transaksi secara online. Yang perlu kalian gunakan untuk membuat program HTML yaitu Notepad++. Nah, jika kalian sudah masuk atau buka Notepad++, kalian bisa langsung mengetikkan sintaks sebagai berikut. Nah, di sini HTML merupakan menandai awal dan akhir dokumen HTML. Kemudian ada head sebagai informasi page header. Di dalam tag ini kita dapat meletakkan title, kemudian body, kemudian ada script dan style. Nah, title di sini digunakan untuk membuat judul sebuah halaman web. Selanjutnya, setelah mengetikkan semua sintaks ini, kita bisa langsung save. Kemudian kalian bisa menyimpannya di file mana saja. Kemudian kita namakan di sini struktur HTML. Nah, kemudian save as type-nya kita ganti menjadi format HTML. Nah, jika sudah disimpan, kita buka lewat browser seperti Google Chrome dan yang lainnya. Nah, jika berhasil maka akan muncul seperti berikut. Kemudian, heading digunakan untuk mengatur ukuran teks yang dijadikan sebagai judul atau subjudul. HTML menyediakan 6 tingkat heading, yaitu dari H1 hingga H6. Nah, di sini kita bisa buat juga di halaman baru, diawali dengan tag HTML, kemudian tag head, kemudian untuk pada judul halaman webnya kita namakan heading. Kemudian heading 1, 2, 3, 4, 5 ini merupakan ukuran dari tulisan yang akan muncul di halaman web. Nah, jika kalian ingin memakai tag H1, maka diawali dengan H1, kemudian diakhiri dengan H1 yang ditambahin dengan tanda garis miring. Nah, jika sudah, maka kita tinggal save seperti pada halaman sebelumnya dengan format HTML, kemudian kita buka melalui Google Chrome. Nah, maka muncul seperti berikut. Oke, kemudian lanjut membuat paragraf pada HTML. Untuk membuat teks berada dalam sebuah paragraf, antara paragraf satu dan lainnya akan ada pembatas baris kosong sebelum dan sesudahnya. Untuk mengatur posisi paragraf menggunakan atribut align. Kalian bisa menuliskan sintaks seperti berikut. Nah, untuk dari paragraf pertama dan paragraf kedua
itu masing-masing memiliki tag paragraf. Jadi nanti hasilnya antara tulisan paragraf pertama dan paragraf kedua itu akan memiliki batas kosong. Kemudian kita save seperti biasa dalam format HTML dan buka melalui browser. Nah, maka muncul seperti itu. Kemudian lanjut formatting teks. Untuk menampilkan teks dalam bentuk yang kita inginkan seperti cetak tebal, miring, bergaris bawah, atau kombinasi diantaranya, HTML menyediakan banyak elemen untuk memformat teks. Elemen-elemen tersebut dikelompokkan dalam dua bagian, yaitu physical formatting untuk memformat teks secara karakteristik fisik teks, dan logical formatting untuk memformat teks menurut isi atau kandungan teks. Biasanya digunakan untuk memberikan penekanan pada suatu kata atau kalimat. Nah, di sini P itu merupakan tag paragraf yang pada halaman sebelumnya. Kemudian tag B itu merupakan tag bold yang dimana nanti tulisan ini akan tebal. Kemudian tag I itu untuk tulisan miring. Kemudian tag U untuk tulisan bergaris bawah. Kemudian jika kita juga bisa menggabungkan dari tag-tag tersebut, di sini kita menggabungkan tag U dengan tag I, yang dimana nanti tulisan kombinasinya itu akan miring dan bergaris bawah. Selanjutnya itu ada tag sub, yaitu untuk menampilkan teks yang jadi subscript. Jika sudah, kita men-save-nya dengan format yang sama, yaitu format HTML, kemudian buka di browser. Kita menamakan filenya formatting text. Nah, ini hasilnya. Oke, lanjut. Style. Untuk memberikan style ke dalam elemen-elemen HTML, beberapa atribut yang dapat digunakan dalam style antara lain jenis huruf, font family, kemudian bisa warna atau color, ukuran atau size, atau align. Nah, kemudian selanjutnya kita buat di halaman baru. Nah, di sini kita menamakan judul halaman webnya adalah style. Nah, pada tulisan judul di tengah itu kita menggunakan heading 3, kemudian teks align-nya itu nanti tulisan ini akan berada di tengah. Kemudian di paragraf baru kita menggunakan tag P, kemudian kita memberinya warna merah, kemudian font size-nya adalah 20 pixel. Nah, di sini kalian bisa mengubahnya bebas mau berapa pixel, kemudian juga warnanya juga terserah kalian. Kemudian kita tutup dengan tag H3, dengan tag HTML seperti ini. Kemudian kita save dengan format HTML dengan nama file style.html dan kita buka dalam browser. Nah, ini hasilnya. Selanjutnya, font. Untuk mengatur penggunaan font pada sebuah halaman web, beberapa atribut dalam elemen yaitu face atau jenis huruf, color atau warna, dan size ukuran dimulai dari 1 sampai 7. Pada halaman ini kita membuat judul halaman webnya itu adalah font. Kemudian pada paragraf pertama yaitu berisikan kalimat tersebut. Kemudian face-nya atau font dari tulisannya itu adalah Arial. Kemudian warnanya adalah blue dan size-nya 3. Sama seperti kalimat yang di bawah ini, cuman bedanya itu adalah face dan color, namun tidak memiliki size. Kemudian kita save dengan format HTML dengan nama file font dan buka melalui browser. Nah, maka akan muncul seperti berikut. Lanjut
untuk begin row. Begin row atau BR, tag BR untuk memulai baris baru pada sebuah halaman web tanpa memberi baris kosong di bawahnya, atau sama dengan tombol enter pada keyboard. Kemudian kita buat di halaman baru dengan judul halaman web begin row. Kita membuat sebuah paragraf yang dimana setelah kalimat contoh ini kita enter, maka kalimat penggunaan tag BR akan muncul di bawah kalimat contoh. Nah, jika sudah, maka kita save dengan format HTML juga dengan nama file begin_row. Lalu kita buka di browser. Nah, ini hasilnya. Kemudian selanjutnya itu ada horizontal rule. Horizontal rule atau tag HR digunakan untuk menggambar garis horizontal pada sebuah halaman web. Elemen HR atau tag HR memiliki beberapa atribut seperti size atau ukuran, width atau lebar, color atau warna, dan lain-lain. Kemudian di sini kita memberi judul halaman webnya adalah horizontal row. Kemudian di paragrafnya kita membuat kalimat horizontal row diakhiri dengan tag HR. Kemudian pada kalimat kedua horizontal row 10 pixel ini kita menggunakan size-nya. Nah, yang ketiga ini kita membuat kalimat horizontal row warna merah menjadi warna merah dengan tag color red. Kemudian kita save dengan format HTML, kemudian menamai file dengan horizontal row. Buka dengan browser, maka akan muncul seperti berikut. Kemudian lanjut untuk performat text. Performat text atau tag pre digunakan untuk menampilkan teks sesuai dengan format aslinya atau seperti yang diketikkan di dalam dokumen HTML. Nah, di sini kita memberi judul halaman webnya performat text. Kemudian pada bagian body kita menggunakan tag pre dan menuliskan kalimat berikut. Kemudian kita save seperti pada file sebelumnya dengan format HTML dengan nama file preformat text. Kemudian kita buka di browser, maka akan muncul seperti berikut. Selanjutnya itu adalah black quote. Black quote digunakan untuk membuat indentasi paragraf. Dengan tag black quote ini, browser akan menampilkan teks menjorok ke dalam. Seperti contohnya pada halaman baru kita membuat judul halaman webnya itu adalah black quote. Kemudian pada bagian body kita membuat dua paragraf menggunakan tag P, yaitu dengan kalimat sistem informasi manajemen. Kemudian pada kalimat berikutnya kita menggunakan tag black quote. Kemudian kita save dengan nama file black quote. Lalu kita buka di browser, akan muncul seperti berikut. Pada kalimat yang ini kita menggunakan tag black quote. Hasilnya akan menjorok ke dalam.